Sama Natalia yang dimana katanya bener gak sih dulu tuh sebenarnya benci banget sama Islam. Masa sih? Sebenarnya benci banget sama Islam itu udah banyak ya, kayaknya nggak cuma aku deh. Nah di sini aku ketemu sama Natalia yang dimana katanya bener gak sih dulu tuh sebenarnya benci banget sama Islam. Masa sih? Sebenarnya benci banget sama Islam itu udah banyak ya, kayaknya nggak cuma aku deh. Oke. Iya, karena memang rata-rata orang yang kalau belum mengenal Islam, ya aku sendiri dulu memang benci banget sama Islam. Apa sih yang buat kamu gak suka gitu? Nggak sukanya tuh padahal apa ya, nggak ada yang pengaruhin. Jadi nggak ada yang pengaruhin tuh, maksudnya teman-teman sekitar itu baik sama aku. Tapi nggak sukanya Islam itu udah ke brainwash aja. Jadi setiap melihat orang yang kayak berkerudung gitu ya, kayak lihat orang pakai sarung gitu ya, itu dilihat kayak ih ini agama aneh, kayak Islam tuh udah nggak bener gitu ngelihat orang, oh ini tukang kawin nih gitu. Iya, jadi pikirannya tuh kayak ini agama perang nih gitu. Berarti itu yang terframing dari seorang Natalia ngelihat Islam gitu ya? Iya. Nah, terus kenapa sekarang malah kamu dengan semangatnya kamu menyiarkan Islam gitu ya? Berarti kan kamu ada rasa kecintaan juga dengan Islam. Nah, mungkin dari awal sebelumnya di agama sebelumnya, terus tiba-tiba kamu mengenal Islam itu gimana tuh prosesnya? Untuk memasuk ke Islam aku nggak belajar agama Islam. Terus? Hanya belajar dari kitab suciku yang lama. Oke, aku mau pastiin berarti kamu belajar Islam bukan langsung ke agama Islamnya, tapi kamu malah dapat hidayah lah bisa dibilang gitu dari kitab kamu sebelumnya. Ya, melalui itu. Oke, apa yang bisa membuat kamu bilang bahwa itu hidayah untuk kamu bisa kenal Islam? Iya, memang pencariannya itu karena udah anti sama Islam. Jadi aku mau cari kebenaran tuh bukan di Islam gitu loh. Karena aku kan sebenarnya cinta banget ya sama agamaku yang lama tuh kan, cinta banget gitu ya. Memang murni aku belajar dari kitab suci yang lama. Jadi semuanya aku pelajarin, mulai apa yang diajarkan di situ, apa yang aku temukan. Jadi banyak banget Kak, banyak banget di situ yang aku temuin di dalam Bibleku itu, dalam kitab suci yang lama. Dan ajaran-ajarannya memang ya, namanya ajaran agama apapun pasti mengajarkan kebaikan. Betul, ya kan? Setuju. Ya, pasti mengajarkan kebaikan. Tapi di sini aku punya prinsip dalam memilih keyakinan. Aku nggak cuma memilih kebaikan. Oke. Ya, tapi aku harus melihat yang paling penting. Ini buat aku pribadi ya. Kalau buat teman-teman kan silakan. Ini terserah, personal bebas, dari seorang Natalia gitu ya. Iya. Cuma kalau buat aku pribadi, aku punya prinsip yang namanya keyakinan itu nggak cuma aspek muamalahnya aja yang baik. Oke. Karena kalau aspek muamalah orang ateis pun juga bisa baik sama sesama ya kan. Tapi harus ada yang namanya aspek teologisnya. Ketuhanannya harus jelas. Bener apa enggak ini Tuhan yang harus kita sembah. Kita mengenal Tuhan yang benar itu berdasarkan kitab suci, dan kitab suci pun harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Oke. Itu berarti pasti Tuhannya benar. Kalau buat aku pribadi ya, kan Tuhan itu pasti harus maha segala-galanya. Makanya tadi aku bilang ada aspek teologisnya itu ya. Aspek teologisnya itu kita bisa dapatkan dari kitab suci yang benar. Baru kita bisa tahu Tuhan yang kita sembah itu pasti benar kan gitu. Iya, benar-benar. Nah, jadi udah dewasa ini aku cari tahu di kitabku yang lama. Nah, kok begini nih. Jadi mungkin kalau bagi orang-orang nggak masalah gitu. Aku pernah tanya ke pendeta. Aku pernah tanya ke pendeta, kenapa Pak ini kitab sucinya kenapa begini? Nah, ini aku sedikit cerita ya. Jadi di situ tuh ada beberapa hal yang menurut aku tuh aneh gitu loh. Jadi sama-sama mengisahkan hal yang sama, ternyata ada perbedaan gitu. Perbedaan di mana? Perbedaannya ini satu contoh aja nggak apa-apa ya. Oke. Di 2 Tawarik 24, di 2 Samuel 24 ayat yang pertama, dan juga di 1
Tawarik 21 ayat yang pertama. Mhm. Nah di situ tuh kan ada perbedaan siapa yang menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel. Mhm. Nah jadi yang satunya itu yang menyuruh Tuhan, Tuhan langsung berfirman, dan yang satunya lagi itu iblis. Oke. Padahal itu menceritakan hal yang sama gitu. Oh, oke. Nah ini aku pernah tanya, sebenarnya banyak yang dulu aku tanyain gitu, tapi itu salah satunya aja gitu, karena buat aku Tuhan dan iblis itu kan sosok yang berbeda, ya kan? Tapi dulu sempat pendetaku sih bilang itu hal yang wajar, nggak usah dipikir, karena itu semua kan latar belakang budayanya berbeda, penulisnya berbeda gitu kan, bahasa berbeda, jadi wajar kalau ada perbedaan di dalamnya. Kalau ada kesalahan di dalamnya itu wajar, nggak usah dipikir katanya gitu. Oke. Nah tapi di situ makanya aku bilang aku punya prinsip yang namanya kitab suci itu harus 100% benar. Oke. Karena kitab suci kan berisi firman dari Tuhan. Tuhan nggak mungkin salah ya kan. Nah jadi di situ kalau kitab sucinya benar, pasti aku ketemu Tuhan yang benar. Berarti ini tuh sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang udah sering kamu lontarkan ke pendeta gitu ya? Iya itu dulu satu hari khusus aku minta ketemu sama pendetaku. Jadi memang benar-benar pendeta favorit lah ya, karena aku kalau ada apa-apa biasanya cerita ke dia. Dan itu satu hari khusus aku ketemu dia khusus ngebahas apa yang aku pelajarin di agamaku yang lama. Oke, terus gimana respons dari pendeta itu sendiri? Ya responnya akhirnya dia ngasih aku saran gitu, karena kan yang aku kasih kesimpulan ke dia dari apa yang aku tanya, kan aku menyimpulkan tapi kalau aku nggak bisa gitu pak, yang namanya kitab suci itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun, karena kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan. Tuhan itu nggak pernah salah. Jadi aku nggak mau kalau ada kitab suci yang salah, ada yang nggak 100% benar, itu nggak mau gitu. Terus akhirnya dia bilang, kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, itu ya kitab sucinya teman-teman kita, orang Islam, Al-Quran. Hah? Serius? Serius. Aku dulu juga nggak nyangka, jadi dulu pendetaku ngomong kayak gitu tuh aku cuma, hah? Bener-bener cuma ahah aja. Dan dia ulangi lagi, iya, jadi kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, itu ya kitab suci saudara-saudara kita, orang Islam. Terus karena itu datang dari Tuhan, datang langsung dari Tuhan, dia ngomong kayak gitu.